Oke guys, kenalin, nama gua Gelar Dwi Pramudita. Saat ini gua berdomisili di Kerawang, tepatnya di Jalan Sukasari, RT 2 RW 4, Kelurahan Kerawang Timur, Kecamatan Kerawang Timur, Kabupaten Kerawang. Terus gua juga lulusan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran di Yogyakarta. Gua di situ ngambil manajemen, terus gua lulus tahun 2020 bulan November. Kemudian pengalaman kerja gue sendiri, selama ini gue pernah bekerja di PT Toyota Denso Automotive Kompresor Indonesia itu selama 2 tahun, dari bulan Maret 2021 sampai dengan Maret 2023. Itu pengalaman kerja yang tidak relevan. Kemudian gue juga pernah jadi sales Suzuki mobil di PT CAB, namanya Citra Asri Buana, itu selama 1 tahun aja sebagai marketing eksekutif. Alasan gua berhenti itu karena emang selama 1 bulan itu gua tidak mendapatkan penjualan, gitu aja sih. Kemudian alasan gua melamar di PT Dima yaitu gua ingin meniti karir sebagai marketing ya. Jadi emang background pendidikan gua kan sesuai nih, manajemen sama marketing. Kemudian dulu juga skripsi gua tentang pengaruh brand name, store atmosphere dan promotion terhadap impulse buying melalui purchase intention di toko sepatu fans di Yogyakarta gitu. Jadi kenapa gue ngelamar di PT Dima sebagai business development staff itu karena emang gue basicnya ini emang orang marketing gitu. Kemudian apa sih yang bisa gue kasih buat PT Dima ini? Gua ini punya negotiation skill, kemudian gua juga mengerti tentang direct selling, kemudian gua juga paham tentang digital marketing. Jadi marketing itu kan nggak harus kita secara offline ya, di lapangan gitu. Ada juga yang dimana kita harus memasarkan produk secara digital, baik itu sosial media ataupun search and optimizer, itu kita harus ngerti gitu. Jadi sarana apapun harus kita pakai untuk memperluas target pasar kita gitu. Jadi alasan kenapa PT Dima mempertimbangkan saya sebagai kandidat itu karena saya mempunyai minat dan bakat yang sesuai dengan posisi business development itu sendiri. Di sini gue balik lagi. Jadi gue dikasih tugas buat market visit. Market visit itu apa sih? Jadi gue datang ke outlet-outlet buat ngecek ada nggak sih produk Dima di outlet-outlet gitu. Jadi Dima sendiri dia menaungi memasarkan brand Guinness dan brand Smirnoff. Kalau bir Guinness, ini contohnya nih, Guinness Smooth. Emang dia karakternya bir yang smooth dari yang biasanya. Ada lagi yang bold sebenarnya, cuman di sini lagi nggak ada. Kemudian selain Guinness, PT Dima juga dia memasarkan produk dari Smirnoff. Nah, kalau Smirnoff ini rasanya lebih banyak. Nah, kalau ini sih, setahu gue sih ini kayak pesaingnya Bintang lah ya. Smirnoff Ice ini rasanya mirip leather lah gitu. Kalau misalnya ada rasa lain nih, ada rasa pink lemonade, lebih segar nih, lebih segar dari Radler. Kemudian ada raspberry. Kemudian untuk di taraf alkoholnya yang lebih tinggi itu ada Gilbey. Nah, kalau Gilbey ini dia kayak Iceland, kayak gitu-gitulah. Nah, kebetulan ini adanya cuman yang gin, Gilbey gin. Sebenarnya ada yang vodka yang ukuran juga sama kayak gini, sama ada juga yang lebih besar kayak botol Amer lah ya, kayak gitu. Kemudian menurut gue ya, analisis SWOT-nya dari gue, kalau buat Smirnoff ini sementara dia lagi ada di market challenger ya. Jadi market challenger itu gimana? Jadi market challenger itu dia penantang pasar. Jadi dia bukan berada di pemegang penjualan tertinggi, tapi dia ada potensi untuk menyalip brand tersebut. Nah, sementara pemimpin pasarnya ini menurut gue masih dipegang sama Bintang. Karena kenapa? Karena menurut gue Bintang brandnya emang udah emang disukai lah banyak orang lah, entah kenapa alasannya. Kemudian strongnya itu ya. Kemudian strongnya dari Smirnoff ini dia rasanya banyak. Kalau misalnya Bintang itu kan cuma ada 2, anggur sama lemon. Nah, kalau misalnya di Smirnoff dia ada 3, ada ice,
ada pink lemonade sama ada raspberry, sama salah satu lagi ada yang hijau namanya. Terus kemudian kalau misalnya Gilbey, dia positioningnya ini dia sama market challenger ya, jadi dia nantangin produknya Iceland ya, sama dia ada gin, ada vodka kayak gitu sih. Kemudian setelah dari strongnya, dari sisi kekuatannya, dari sisi kelemahannya nih, apa sih kelemahannya? Mungkin kelemahannya dia kurang terkenal di kalangan umum. Mungkin yang jadi masalah karena dia jarang ada sponsorship, jarang ada ikut event di musiknya. Jadi itulah alasannya kenapa brandnya ini kurang populer. Terus kemudian dari segi opportunity-nya apa sih? Opportunity-nya dia itu dia bisa ngalahin ini karena diversifikasi produknya dia ada banyak. Jadi orang tuh nggak bosen gitu. Kalau misalnya bintang kan pilihan kita cuma dua, antara mau yang anggur atau mau yang lemon. Sementara kalau misalnya di Smirnoff Ice ini itu varian rasanya banyak gitu. Tapi ini kan sekarang kan Smirnoff kan udah ada di kafe nih, ya otomatis pesaingnya ya minuman-minuman non alkoholik dong, kayak kopi base, milk base, mocktail itu kan ya sama aja pesaing dengan harga 35.000 sampai 50.000 untuk satu botol ini gitu kan. Nah pesaingnya ini ada coffee shop kayak green tea, kayak vanilla latte, kayak red velvet, itu kan harganya kan cuma 25.000, cuma paling banter 30.000 lah. Dan itu sih yang jadi ancaman. Jadi gimana caranya konsumen itu lebih milih bir daripada minuman mocktail atau yang kopi base lah kayak gitu. Itu sih dari gue, market visit dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf ya guys. Oke, see you.